kita di Indonesia meliput selalu dari media mainstream. Yes. Kita cuma rebroadcast. Karena kita berlangganan dari news agency. Jadi kita nggak pernah dapat the real data yang orang kita cari. Oh, mahal sekali, Pak. Itu. Mahal sekali kalau nyari data sendiri. Punya kaki tangan. Iya. Itu juga. Tidak punya perpanjangan tangan ke sana. Akhirnya kita ya udah rebroadcast aja. Ini akan diterbitkan. Nah, setelah itu apakah jadi ini perang sampai 2030 sampai 2045. Jadi bukan perang sehari selesai. Dari 1910 ke 1945 itu 35 tahun. Oke. Jadi ini adalah perang 2030. Jadi mungkin currency di dunia pada saat itu nanti tidak 194 negara. Jadi Bosman ini selalu sangat agresif gitu. Karena anti globalis dan sangat nasionalis. Gitu ya. Jadi saya ini kesannya jadi kayak apa ya? Ya mungkin jadi ambasadornya nasionalis deh untuk mengingatkan kembali gitu ya. B Media Podcast. Sekarang ada 20 step. Ada 20 step. Bukan 7 step ya? Bukan 7 step, ada 20 Selama ini kita kenal 7 step. Di mana step ke-7 kan manusia akan dikendalikan oleh chips ya. Nah, itu yang lama. Itu platform yang sengaja udah dikeluarkan. Ini platform yang baru nih, ada 20 step. Jadi gini. COVID itu tugasnya adalah keluar 2019 karena itu disebut COVID-19. Jadi COVID-19. Nah, ini yang perlu diingat. Kenapa COVID hanya beredar di daerah bisnis area, political area, atau daerah pejabat? Kenapa COVID nggak ada di tengah-tengah Ubud di ujung sana nggak kena COVID? Nggak ada pengaruhnya. Afrika sedikit sekali kena COVID. Yang itu, iya karena yang tidak terlalu berpengaruh. Coba di kantor ini tutup, di kantor ini tutup. Ya ini. Iya. Kalau nggak didesain kayak gitu sih mana? Ini kesimpulan ya. Gitu. Karena itu orang di desa-desa kami nggak pernah kena COVID. Iya, selain imunitas dia bagus juga buat apa lu dikenain? Nggak ada manfaatnya. Tapi kalau direktur sebuah BUMN kena 2 minggu dia off, manajer 3 minggu dia off. Wall Street dihajar ya. Ya itu ganti-gantian terus. Ya ganti-gantian terus. Jadi ya itu membuat instability gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita ringkas pembicaraan kita. Jadi gini, nomor 1, mereka harus menguasai media. Si globalis ini. Di 194 negara. Selama 2 tahun sejak 2018 mereka mengendalikan dunia media mainstream. Ingat kalau Trump ngomong apa? Ini kalau media kan dia serang terus, terutama CNN ya. Ajar terus. Karena dia tahu bahwa karena itu bagian dari itu. Yes, itu satu ya. Jadi media mainstream. Kita di Indonesia meliput selalu dari media mainstream. Yes. Kita cuma rebroadcast. Karena kita berlangganan dari news agency. Jadi kita nggak pernah dapat the real data yang orang kita cari. Oh, mahal sekali, Pak. Itu. Mahal sekali kalau nyari data sendiri. Punya kaki tangan. Iya. Itu juga. Tidak punya perpanjangan tangan ke sana. Akhirnya kita ya udah rebroadcast aja. Jadi dengan strategi rebroadcast banyak negara yang malas. Iya. Malas cari sendiri ya. Kecuali kayak Al Jazeera segala macam ya. Oke. Dimanfaatkan. Kemudian dirilis sebuah virus yang lebih mematikan sedikit dibandingin flu. Niatnya memang bukan membunuh nih sekali lagi. Kemudian terus step 2 ya. Step 1 control all media mainstream, kemudian lakukan rebroadcast tadi. Kedua adalah merilis sejenis virus biological warfare yang sedikit mematikan dari influenza. Ketiga, diberitakan yang serem-serem. Tahu-tahu brother di Italia, tahu-tahu ada buah shutdown begini, tahu-tahu di Cina ada orang rubuh. Beritanya dari mana itu? Kalau nggak ada yang create, nih kalau kita di dunia shadow biasa, karena dunia shadow itu kan rule number 1-nya adalah no surprises. Jadi kita nggak surprise ngeliat beginian, someone create gitu ya. Terus nomor 2, who benefiting. Ini mindset kita, siapa yang diuntungkan nih? Konspirasi. Siapa yang diuntungkan? Gitu kan. Nah, begitu ini main ini, loh ini kok beritanya begini banget. Ingat ya berita orang panik seluruh dunia. Kemudian diinspirasi untuk melakukan total lockdown, total. Jadi bukan sekedar benar shutdown kayak gini. Beberapa negara kan dan terus diberitakan gitu ya. Itu jadi step berapa? Step 3. Step 4. Jadi beritakan yang mengerikan. Step 4 adalah disarankan total lockdown. Terus mulai dilakukan, nah ini work from home,
school from home, menghindari kontak. Itu dehumanisasi. Dilarang salaman, menutup senyum, ya Pak. Semua itu memang itu memang. Nah, terus itu step berikutnya adalah ini yang kita minta maaf. Kita bicara vaksin. Nah, apakah vaksin ini menyembuh? Ini saya bisa bilang ini placebo vaksin. Vitamin C dosis tinggi dikasih itu udah ini. Imunitasnya tidak seimun gini. Orang yang OTG selesai dia ada imunitas tumbuh. Kekebalan ya. Kekebalan. Ada orang yang bergejala sembuh dia punya antibodi kekebalan. Ini lebih tinggi yang ini daripada vaksin. OTG setelah sembuh dengan yang bergejala sembuh lebih tinggi yang bergejala. Bener kan? Itu sunatullah lah, hukum alam lah. Ya kan? Nah, vaksin ini tidak lebih baik dari yang OTG. Dari plasmanya? Bukan, ini bicara vaksin nih. Vaksin, antibodinya ya? Antibodinya tidak lebih tinggi. Itu yang kita sebut placebo vaksin. Dari vaksin. Gitu ya. Jadi saat ini tahapnya itu. Tahapnya ini selama setahun kemudian. Tapi tetap kok banyak yang tumbang. Bener nggak? Kok banyak yang tumbang? Nanti jadi itu nomor 7. Sebelum diterbitkan vaksin, dikeluarkan PCR yang highly sensitif, lebih sensitif dari test pack. Jadi semua orang langsung kena, highly sensitif. Gitu. Kemudian disebar vaksin, placebo vaksin. Kenapa kita bilang placebo? Orang akan memaki kita nih, gitu ya. 40 tahun belum ada vaksinnya loh. Ini kenapa setahun udah? Gitu ya. Jangan-jangan satu memang tidak deadly, dua memang dimainkan berita aja nih, gitu ya. Nah, threat buat dia. Threat untuk dia. Dia akan rilis. Kemungkinan bagi saya adalah Libra. Jadi lihat Januari. Oh, karena Mark Zuckerberg udah mau bergabung. Yes. Mark Zuckerberg kan sempat nyempal ya, Pak. Nah, untuk bukti. Ya. Mark Zuckerberg. Ini mungkin nanti akan diedit sedikit karena bisa-bisa tidak beredar di Facebook atau di IG mendadak video kita ini bisa didiskon atau tidak diedarkan. Dan saya berapa kali video saya itu di-ban, di shutdown, di take down dia. Karena saya mempromosikan menyembuhkan COVID. Contoh lagi, brother ini masker, coba jualan di Facebook, di take down. Jamu-jamu yang menyembuhkan COVID di take down atau tidak jalan. Algoritmanya dia ubah. Artinya sesederhana itu, coba aja sendiri deh sekarang di Facebook. Mungkin sekarang teman-teman yang mencoba, ada yang jual masker di Facebook terus jalan-jalan di AdSense, di ad Facebook kan nggak jalan, diem. Itu artinya dia pro, nggak gitu aja. Ini ada orang pro life sama mendukung hidup. Kita kan pro life semua untuk hidup. Ada yang pro konspirasi gitu ya. Balik aja. Ini akan diterbitkan. Nah, setelah itu apakah jadi ini perang sampai 2030 sampai 2045. Jadi bukan perang sehari selesai. Dari 1910 ke 1945 itu 35 tahun. Oke. Jadi ini adalah perang 2030. Jadi mungkin currency di dunia pada saat itu nanti tidak 194 negara. Mungkin tinggal 120 karena beberapa negara udah memilih menggunakan digital currency. Oke. Jadi China dengan renminbi-nya, makanya itu rupiah saya bilang dulu, bos kalau ingin ini rupiah terbitin. Ya mungkin kita kecepatannya tuh advance gitu ya. Sementara di pemerintahan ada yang konvensional, konservatif, play safe gitu ya. Nggak mau salah. Sementara orang kayak saya nothing tulus. Di dunia kan nggak ada yang tulus. Nggak ada yang tulus di dunia ini. Nggak ada yang tulus. Itu nothing tulus. Nothing tulus. Jadi kita sikat aja dengan rupiah terbitin. Nah itu kan kayak ada geledek di siang hari bolong gitu kan. Jadi Bosman ini selalu sangat agresif gitu. Karena anti globalis dan sangat nasionalis. Gitu ya. Jadi saya ini kesannya jadi kayak apa ya? Ya mungkin jadi ambasadornya nasionalis deh untuk mengingatkan kembali gitu ya. Nah, itu mungkin brother alasan ini semua jadi dan alasan saya memandang ke depan. Mudah-mudahan ini teman-teman. Tapi artinya bro, ada perbedaan antara man-made disaster dengan apa ya, organic, dengan nature-made disaster. Dengan nature-made disaster. Itu akan merubah apa pendapat Bro Wowi tentang apakah ini annus horribilis atau tidak? Agree. Kalau natural made disaster ini akan bisa disembuhkan. Akan bisa disembuhkan dengan cepat. Kalau man made emang panjang. Panjang. Iya kan? Nah,
Jadi kalau ini kita sepakat bahwa ini adalah man-made, bagi saya adalah man-made, maka ininya panjang. Jadi seperti perang dunia itu adalah panjang. It's a long game. Long game, dan itu manusia, man-made disaster. Karena diatur ya. Man-made disaster. Ini pun sama. Bro, salah nggak kalau saya bilang nggak usahlah kita bertengkar tentang apakah ini teori konspirasi, apakah ini alami. Karena yang harus kita lakukan untuk menghadapi tetap 3M itu. Ya, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Bersih. Itu benar. Itu benar. Jadi tidak usah lah. Jadi gerakan anti masker itu totally. Oh enggak. Kita pro life ya. Kita mendukung semua manusia untuk hidup lebih lebih panjang dari semuanya. Jadi tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap bersih. Dan kalau sakit, untuk yang berat tetap plasma. Jadi saya ini challenge, kadang-kadang men-challenge pemerintah, men-challenge dunia, kadang-kadang ingin hilangkan COVID. Benar? Saya ini bukan anti vaksin, tapi saya pro vitamin. Jadi kita tahu kita mahal sekali vaksin itu. Daripada rakyat kita dikasih vaksin, mendingan rakyatnya dikasih vitamin. Vitamin C, vitamin D, vitamin dosis tinggi. Semua. Atau kasih plasma. Kalau sakit dikasih plasma. Ya, saya kemarin ngewawancarain juga Dr. Khoirul Hadi, yang murid kita di Solo itu seorang dokter kulit yang tiba-tiba kena. Dan di tengah dyingnya, parah, dia lebih parah dari lu lah. Saturasinya udah udah saturasinya udah turun luar biasa. Dan dia bilang sebenarnya kalau saja kan ada 470 ribuan orang Indonesia yang sudah sembuh sama COVID. 50% aja mendonorkan darahnya, plasma darahnya, we can save a lot of lives. Nah, tapi kan yang punya vaksin rugi dong, brother. Kalau gua importin vaksin, lu promosiin plasma, cemana kau ini? Jangan begitu lah. Aduh, ini nyawa manusia, bro. Iya. Kantau sama fulus sama cuan juga, nggak ada Tuhan itu. Nah, inilah saya bilang, kalau manusia berbisnis pakai hati, manusia ke depan pakai hati, mengutamakan Tuhan, selesai. Berdua mestinya bisa ngomong lebih bagus dong, lebih baik tentang bagaimana meminta kita menyelamatkan. Ini masalah kemanusiaan. Nyari uang sih nyari uang, tapi kan masalah menyelamatkan manusia, it's another thing yang jauh lebih penting. Jadi pendapat saya setuju dengan herd immunity. Herd immunity artinya heredity. Ya udah. Sembuh dengan sendirinya. Ya, nah, karena kekebalan diangkat ya. Nah, untuk itu manusia kita Indonesia semua dikasih vitamin gratis oleh pemerintah, jauh lebih murah. Jauh lebih murah itu ketimbang kita menggunakan. Ya, maksud saya gini lah, bro, itu kan dua hal yang berbeda. Kalau vaksin kan meningkatkan kekebalan supaya tidak terkena, betul? Itu pun kalau proven ya. Belum tentu juga nih. Tapi mendonorkan plasma adalah mengobati yang sedang terjangkit, betul kan? Jadi kita dua kombinasinya, vitamin dan plasma. Vaksin perlu tapi nggak 100%. Berarti juga sempat udah komit untuk mendonorkan plasma darahnya ya? Jadi menurut perhitungan kesehatan, si dokter bilang setelah 2 minggu dinyatakan sehat atau negatif, kita tes lagi. Kalau negatif, nah itu sampai 6 bulan ke depan, setiap 2-3 minggu menyumbangkan plasmanya, menyumbangkan darahnya, plasmanya, itu terbaik. Jadi saat ini saya baru sekali. Udah ya? Oh sudah, karena itu saya kayak berhutang sama kehidupan kalau kita nggak. Berarti kemarin dibantu oleh plasma juga? Dibantu. Jadi menariknya gini, apa istilah city itu, cycle. Jadi kalau orang di bawah 40 dia dinyatakan positif gitu. Saya itu begitu 22. Karena harus diopname itu. Begitu hari ketiga dikasih plasma, hari keempat tuh naik ke 37 sudah. Wow. Jadi baru 1 aja sudah naik gitu. Dokter Hadi juga gitu. Begitu dia di plasma langsung langsung naik. Jadi ini logika supaya sederhananya, tubuh manusia itu sebenarnya punya antibodi, punya sistem untuk memerangi musuh yang masuk. Dia perang. Begitu virus ini masuk, mereka perang tapi kan masih meraba. Kalau ada plasma dari yang sudah menang perang, dia lebih pinter. Ngasih tahu ini cepet pinternya. Karena itu dan itu organik, brother. Organik. Itu yang menariknya. Menarik itu organik. Bukan kimia. Bukan kimia, ya. Ini sebenarnya jadi saya pikir dan kalau sesama saudara kita tadi mau saling membantu, wah itu menunjukkan NKRI. Iya itu kita menyelesaikan dengan saling membantu gitu ya. Darah kita NKRI kita pindah-pindahin gitu ya. Nah itu harus dipromosikan. Mudah-mudahan dengan YouTube channelnya Brother Helmi ini orang nonton, orang terinspirasi lagi bahwa kena COVID itu bukan
Bukan aib juga lah ya. Bukan aib. Iya, ini dulu kan ada yang ditolak masuk ke kampung, ditolak jenazahnya. Iya, bukan Masya aib. Allah. AIDS itu aib, harus berhubungan badan dulu dan sesama jenis lagi. Itu aib ini berkali-kali. Ini enggak, Ini tidak. enggak. Jadi siapapun bisa kena, termasuk Mas Wowi. Yang imunitasnya lagi rendah. Oke. Benar nggak? Jadi ini yang lucunya adalah imunitas tertinggi itu dengan happiness ternyata, bukan dengan vitamin tadi. Endorfin. Tadi malam saya capek nyanyi-nyanyi, hilang semua. Bro, sebelum kita meninggalkan topik COVID, saya mau nanya, ini ada statement yang lucu juga. Mas Wowi kena COVID, itu kena COVID atau di-COVID-kan? Jadi kalau lihat dari sisi, ini pendapat pribadi sekali. Karena kan ini kan konspirasi ini. Lihat dari sisi kejadiannya adalah begini. Waktu itu kita ada 200 saudara kita lagi ada seminar. Brother Helmi ada di sana, brother Gita ada di sana, Sandi ada di sana. Ada 17 tim kita yang bersentuhan langsung yang ngangkatin inilah segala macam gitu ya. Yang menariknya adalah tidak ada satupun peserta yang tertular, tidak ada satupun panitia yang tertular, tidak ada satupun teman kita yang tertular, sehingga itu memberi kesan kita targeted, memberi kesan. Kalau enggak ketularan semua. Ini seminar CEO Mastermind di mana kami berempat, saya, Wowi, Gita Wiryawan dan Sandi Uno, menjadi coach. Itu kan kita full body contact sebenarnya, kita kesalahan lah, kita segala macam. Tapi kok nggak ada yang kena? Itu yang dan sekarang saya kenanya dengan saturasi yang turun, bukan sekedar tanpa gejala, saya full gejala gitu. Terus ini sekali lagi nih. Ini kalau saya adalah pro plasma. Saya ini teori konspirasi. Saya pro plasma, saya memerlukan agent untuk mempromosikan pro plasma. Harus ada seseorang yang kena terus dikasih plasma. Karena plasma itu susah, brother. Ini nyarinya RSPAD menunggu terus, PMI menunggu terus. Saya di hari ketiga dapat. Hari ketiga dapat. Itu kan, Pak, ini agak susah, tapi begitu dapat saya langsung mikir, ya alhamdulillah dari satu sisi. Karena itu saya merasa ini jalan Tuhan. Anggap ini nggak ada konspirasi, tapi yang berkonspirasi yang di atas. Karena dengan 1 juta viewer per hari video kita, dengan 5 juta follower di sosial media, mungkin ini ada impact-nya. Karena waktu video itu diluncurkan ternyata hampir 2 juta yang nonton. Dan ini menginspirasi banyak, akhirnya tuh plasma mulai jadi bergerak. Saya bukan menyatakan kita ambasador plasma, gitu ya. Tapi salah satu orang yang harus mengingatkan bahwa plasma adalah salah satu solusi. Jadi kalau di COVID kan dalam artian positif, saya menganggap kayaknya di COVID kan. Tapi ambil hikmahnya ya. Ambil hikmahnya. Kalau nggak, orang tidak tahu kalau plasma itu bisa menyelamatkan. Tapi ini berada. Kita tahu bahwa berita COVID ini kan mengerikan. Beritanya sekali lagi, bukan COVID. Sehingga waktu kita di rumah sakit, kan kita tahu yang pulang nama banyak banget. Malam pertama, kedua begini, bro. Karena nggak bisa didatengin kan. Totally isolated. Self talk kita tuh yang turun juga ya. Ya turun juga. Lihat kiri kanannya lewat. Nah itu psychological kita memang benar-benar self push. Itu nggak bisa, kita nggak bisa orang lain. Harus dari kita ya. Dari kita. Nah itu recovery-nya ternyata kita manusia. Hari satu nangis juga kita, hari kedua recover juga. Dokter kasih semangat. Karena itu saya merasa orang yang harus saya thankful adalah selain dokter adalah tenaga kesehatan. Karena mereka melakukan motivasi ini. Pak, tidak hanya mengobatin ya, tapi kejiwaan juga ya. Di dalam ruangan satu floor itu nggak salah 30 sekian orang. Mereka cuma berapa? 11. Yang kalau infus habis ceting bunyi, mereka lari. Mereka 10 jam itu nggak makan. Ya jadi karena kita pakai masker 1 jam aja udah ngap gitu. Mereka lari 8 jam, 10 jam gitu, gila ya. Ya itu saya pikir COVID harus selesai. Karena kan sangat mengganggu mengganggu keluarga, mengganggu mental dan lain sebagainya. Saya pikir ke depan, wahai pemerintah, jangan fokus di vaksin saja, tapi fokus di vitamin. Gitu. Dan plasma. Dan mempromosikan plasma. Setuju. Gitu.